Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu semua dalam rangka melanjutkan review materi ketiga dan keempat ya dari rangkaian pembelajaran ilmu nahu level 1 ini. Nah, mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat ya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita awali majelis ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah dan kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap para guru kita khususnya yang mengajarkan ilmu ini. Umumnya kepada semua guru yang telah memberikan ilmu kepada kita, kemudian juga untuk orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Semoga bagi yang masih hidup mereka disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Amin. Dan bagi mereka yang sudah wafat diampuni dan dimudahkan urusan mereka semua. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu. Oke. Ini di layar Bapak Ibu kebetulan ada teks sederhana yang mana ini adalah bahan sebagai review materi kemarin. Ya, kemarin kita sudah membahas yang pertama istilah-istilah dasar dalam bahasa Arab ya. Ada kalimat, ada huruf hijaiyah, ada kalimat, ada kalam, ada faqrah, kemudian ada al-maqalah atau al-kitabah, kemudian yang terakhir al-kitab ya atau al-majal, majallah. Nah, oke, itu istilah penting dalam ilmu ini. Nah, kemudian kita sudah bahas juga isim kalimah itu ada berapa jenis Bapak Ibu? 3. Kalimah ada 3 ya. Apa yang 3? Isim, fi'il, isim, fi'il, dan haraf. Isim disebut juga dengan kata benda, fi'il disebut juga dengan kata kerja, kemudian haraf disebut juga dengan kata penghubung. Nah, jadi kalimah dalam bahasa Arab tidak lebih dari 3 itu. Oke. Kemudian kalam, ada berapa pembagian kalam? Jadi ada kalimah, ada kalam ya, Bapak Ibu. Ada 2. Kalau kalam ada berapa? Ada 2. Nah, kalau kalam ada 2 ya, Bu Susi. Ada jumlah ismiyah, kemudian ada jumlah fi'liyah. Nah, apa bedanya kalau jumlah ismiyah? Jumlah yang atau kalam yang diawali oleh kalimat isim. Nah, kalau jumlah fi'liyah, kalam yang diawali oleh kalimat fi'il. Nah, itu ya. Nah, secara rumus sekarang, rumus jumlah ismiyah. Apa rumusnya? Mubtada khobar. Nah, mubtada ditambah dengan khobar. Kemudian ditambah dengan keterangan. Kemudian kalau rumus jumlah fi'liyah, Fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, fi'il, fa'il, maf'ul. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu.
Apa harkat mubtada kalau dia tunggal? Doma. Dhammah. Kalau khobar? Dhammah juga. Dhammah. Kalau fa'il? Dhammah. Dhammah juga. Kalau maf'ul bi? Maf'ul. Nah, kalau maf'ul bi fathah. Fathah. Nah, itu ya. Kalau maf'ul bi selalu fathah. Fathah. Oke. Nah, kemudian sekarang, apakah maf'ul bih dalam jumlah fi'liyah itu selalu ada? Tidak. Tidak. Yang menentukan ada dan tidaknya? Muta'addi atau lazimnya. Nah, kondisi fi'il yang digunakan. Kalau fi'il yang digunakan berjenis muta'addi, maka setelah fa'il itu wajib ada maf'ul. Tapi kalau fi'il yang digunakan fi'il lazim, maka setelahnya hanya fa'il saja. Nah, jadi jumlah susunannya hanya fi'il dengan fa'il. Itu kalau fi'ilnya lazim. Oke. Nah, sekarang kita sudah bahas juga kemarin ya. Kalimah ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, sekarang apa saja tanda-tanda isim? Ada berapa tanda isim? dengan alif lam. Nah, kemarin ada 8 ya, Bu ya. Ada khofat, baris bawah, kemudian ada alif lam, kemudian bertanwin, kemudian didahului oleh huruf jer. Nah, huruf jer ada 20, masih ingat ya? Ada min, ila, hatta, khala, ada, hasya, fi, an, ala, mud, mundu, rubba, li, kai, wata, kabi, la'alla, mata. Nah, itu semuanya adalah huruf jer. Jadi kalau ada huruf jer, maka kata setelahnya pasti isim. Oke. Nah, terus yang kelima, didahului oleh huruf qasam ya, huruf sumpah. Nah, huruf qasam ini hanya ada 3, waw, ba, dan ta. Nah, sebenarnya waw, ba, dan ta ini masuk ke dalam golongan huruf jer ya. Cuma yang ketiga huruf ini dia khusus mengandung makna sumpah. Nah, itu makanya dia digolongkan lagi menjadi nama khusus yang disebut dengan huruf qasam. Nah, sebenarnya dia sama dengan huruf jer. Ya, sama dengan huruf jer. Buktinya apa? Kata yang setelahnya selalu baris bawah. Ya, selalu jer, selalu isim. Nah, jadi huruf qasam itu sebenarnya adalah huruf jer yang kebetulan mengandung makna sumpah. Kemudian yang keenam didahului oleh huruf nida. Nah, huruf nida. Ya, salah satunya adalah ya. Ya, salah satunya adalah huruf ya yang maknanya adalah wahai ya. Nah, wahai. Oke, ingat apa kaidah kalimah sesudah huruf ya nida? Kalau dia satu kata, maka baris akhirnya dhammah tanpa tanwin. Nah, kemarin kan ya Ahmadu, ya Adamu, ya Muhammadu. Ya, itu kalau satu kata. Tapi kalau 2 kata gimana? Kata majmuk. Kata pertamanya kita harkati fathah, kemudian kata keduanya kita harkati kasroh. Nah, kemarin contohnya kan Rasulullah, masukkan ya. Jadi apa dia? Ya Rasulullah. Ya Rasulullahi. Oke, sekarang Habibur Rahmani. Masukkan ya. Ya Habibur Rahmani. Nah, ya Habibar. Habibul Qalbi. Habibul Qalbi. Ya Habibal Qalbi. Itu makanya apa itu? Nyanyi Sabian ya. Nah, itu kan ya Habibal Qalbi. Kenapa ya Habibah? Nah, karena dia didahului oleh huruf nida. Dan kata sesudahnya dua kata. Nah, atau kata majmuk. Nah, oke. Kemudian yang ke-7, apa tanda isim?
Idhofah ya, gabungan dari mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, jadi idhofah ini adalah kalau bahasa kitanya kata majmuk. Dia terdiri dari dua kata, tapi dia dianggap satu makna. Nah, itu yang disebut dengan idhofah. Yang mana ketentuannya, mudhofnya tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, kemudian harkatnya sesuai dengan posisinya. Harkatnya sesuai dengan posisinya. Nah, itu ketentuan mudhof. Adapun mudhofun ilaih, dia selalu baris bawah. Nah, itu yang perlu diingat, selalu baris bawah. Oke, yang terakhir, yang ke-8. Isnad ilaih. Nah, isnad ilaih. Isnad ilaih itu adalah nama lain untuk setiap kata yang berposisi sebagai mubtada dan fa'il. Nah, gitu ya. Jadi, kalau ada kita menemukan mubtada, maka pasti isim. Ya, pasti isim. Apa tanda isimnya? Apa tanda isimnya? Isnad ilaih. Yang terakhir ya. Jadi kalau kita ketemu dengan mubtada, pasti isim. Karena isim itu ya, karena mubtada itu pasti isim. Nah, apa tanda isimnya? Isnad ilaih. Nah, jadi isnad ilaih itu ciri untuk setiap kata yang berposisi sebagai mubtada dan khobar. Nah, itu ya. Itu yang kita bahas kemarin. Dan dengan jurus yang sedikit itu, nah, kita insya Allah sudah bisa membaca teks ini. Nah, ada di antara Bapak Ibu yang mencoba tadi? Iya. Nah, apa bacaannya? Oke. Wallahi. Oke, ya. Abdarrahmani. Abda, abdi atau abdu? Abda. Kenapa abda, Bu? Karena didahului huruf nida. Nah, karena dia didahului oleh ya, huruf nida. Karena kata Abdarrahman ini adalah dua kata, maka kata yang pertamanya harus kita fathahkan. Aku anaknya. Nanti nama posisinya adalah munada ya. Nama posisinya adalah munada. Oke, terus ya Abdar Rahmani. Rahmana atau Rahmanu? Ni. Kenapa ni, Bu? Karena mudhof. Karena ada huruf jar. Karena dia mudhofun ilaih. Ya, karena dia mudhofun ilaih. Berarti abda dia sebagai apa? Kalau ada mudhofun ilaih, berarti kata sebelumnya sebagai mudhof. Oke. Ketentuan mudhof tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, kemudian harkatnya sesuai dengan posisi. Alif lam. Nah, gitu. Nah, sekarang Posisi. kira-kira apa ini? Wallaha atau wallahu? Wallahi. Kenapa hi? Ya, itu huruf qasam. Karena dia didahului oleh Kosam. huruf qasam. Ya, kata sesudah huruf qasam harus kasrah kalau dia tunggal ya. Oke, terus La'iba Muhammad. Nah, La'iba Muhammadan atau Muhammadin? Muhammadun. Kenapa Muhammadun, Bapak Ibu? Fa'il. Karena dia fa'il dari la'iba. Jadi la'iba ini adalah fi'il. Kemudian Muhammadun adalah fa'il. Ingat, fa'il kalau tunggal selalu berharkat Doma. Oke. Terus Kurrotal Qodami. Kurrota atau kurroti? Kurrotan atau kurrota saja. Tanwin atau enggak tanwin? Tidak tanwin. Tidak tanwin. Karena dia mudhof. Iya, karena dia mudhof. Tapi posisi utamanya sebagai apa ini? Maf'ulun bih. Nah, posisi utamanya sebagai maf'ul bih dari la'iba. Kemudian posisi sampingannya sebagai mudhof. Nah, otomatis kata setelahnya jadi apa ini? Qadami. Ya, qadami. Oke.
Terus ada fi. Fi ghurfati. Ingat, fi ini apa ini Bu? Fi Huruf jer. huruf jer. Buktikan kalau dia huruf jer. Ya. Min ila hatta kholafi. Min ila hatta wala ada hasya fi. Fi an ala. Ada fi ya. Berarti fi ini adalah huruf jer. Kerjanya apa? Menjarkan isim setelahnya. Berarti bacanya ghurfatu atau ghurfata? Ghurfati. Ghurfatin atau ghurfati? Ghurfati karena dia mudhof. Oke, terus al-julusi. Kenapa sih, Bu? Ya karena mudhofun ilaih. Nah, karena dia mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih kalau tunggal selalu baris bawah. Nah, seperti ini. Ya. Jadi gampang sekali. Nah, kira-kira ini jumlah ismiyah atau fi'liyah, Bapak Ibu? Ismiyah. Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena diawali dengan Karena didahului oleh fi'il ya. Karena didahului oleh fi'il yaitu la'iba. La'iba ini artinya bermain. Ya, bermain. Jadi artinya ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, wallahi, demi Allah. La'iba Muhammadun, Muhammad telah bermain sepak bola fi ghurfatil julusi, di ruang tamu. Di ruang tamu. Jadi Abdurrahman ini dia masih kecil. Jadi ada orang lihat ngelapor ke ibunya. Ya Abdurrahman, ya Abdurrahman ini seorang bapak ya. Nah, Muhammad ini anaknya misalnya. Jadi ada orang yang melaporkan Muhammad ini ke bapaknya yaitu Abdurrahman. Wahai Bapak Abdurrahman, Muhammad itu main bola di ruang tamu. Nah, gitu. Nah, di sini pakai sumpah karena untuk meyakinkan ya supaya Abdurrahman ini percaya sama orang yang ngomong kalau Muhammad itu bermain bola di ruang tamu. Nah, ini kalimatnya ngasal sebenarnya. Cuma tujuan kita adalah untuk mengharkatinya sesuai dengan posisinya. Nah, sampai di sini kira-kira materi kemarin bisa dipahami semua, Bapak Ibu? Insya Allah ya. Allah. Oke. Sedikit Ustaz. Sedikit Pak. Goreng lagi ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita mulai review yang baru. Ya, silakan. Tadi yang kurotal kodami itu kenapa? Maksudnya kenapa kayak gitu harokatnya? Ya. Yang kurota. Oh ya, sebentar. Tadi ini sinyalnya agak buruk. Oh ya. Kurrotal kodami. Nah, yang ditanyakan kurrotanya ya. Oke, jadi kurrota ini, kurrotal kodami, ini sebenarnya adalah idhofah. Ya, dia adalah idhofah. Apa itu idhofah? Gabungan dari mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, jadi idhofah itu sebenarnya dia dianggap sebagai satu kata, Bu ya. Satu kata, hanya saja dia terdiri dari dua kata. Atau dalam bahasa kita disebut juga dengan kata majmu. Nah, harkat untuk mudhof dia disesuaikan dengan posisinya. Ya, karena kurrota di sini sebagai objek dari la'iba, nah itu makanya dia dibaca kurrota. Ya, dibaca kurrota. Bukan kurratu. Ya, bukan kurratu. Kenapa bukan kurratu di sini? Ya karena posisinya sebagai maf'ul bih dari la'iba. Tapi apakah bisa kurroh ini dibaca kurratu? Bisa saja, tapi di kalimat yang lain, bukan di kalimat ini. Nah, gitu, Bu ya. Nah, jadi kalau seandainya kita pindahkan dia ke kalimat lain, ke jumlah lain, nah misalnya dia pakai ada fi sebelumnya. Fi, misal saja ya. Nah, kira-kira apa bacaannya? Fi qurratil qadimi. Fi
Kurrati ya. Nah, kurrati di sini. Kenapa kurrati? Huruf jar. Karena diawali Karena dengan dimasuki huruf oleh jar. huruf jar. Berarti kurrota di sini ya, kenapa kurrota? Karena dia dipengaruhi oleh kata kerja sebelumnya atau kata sebelumnya. Karena kata sebelumnya terdiri dari fiil dan fa'il dan fiilnya berbentuk muta'addi, maka setelahnya harus ada maf'ul bih. Nah, itu makanya kurrota bacaannya. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, silakan, Pak. Tadi malam kan saya joinnya belakangan. Ya. Jadi untuk memahami fa'il dan fi'il ini bagaimana Ustaz? Fa'il dan fi'il ya. Ya. Oke. Fi'il dengan fa'il itu adalah namanya adalah jumlah fi'liyah, Pak ya. Jumlah fi'liyah. Nah, fi'il itu bahasa kitanya kata kerja. Ya, fi'il itu kata kerja. Kemudian fa'il itu adalah fa'il itu adalah subjek atau pelaku dari kata kerja tersebut. Nah, jadi kalau seandainya kita ketemu dengan kata kerja, misalnya la'iba tadi ya. Nah, la'iba, maka kata setelahnya itu disebut dengan fa'il. Atau dalam bahasa kita disebut juga dengan subjek. Ya, subjek. Nah, sementara fi'il sendiri itu disebut dengan predikat. Ya, predikat. Nah, kemudian objeknya dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam bahasa Arab setiap fa'il kalau dia tunggal itu diharkati dhammah. Nah, itu makanya Muhammad ini kita baca Muhammadun karena dia terletak sesudah fi'il. Nah, kemudian lafaz kurrota, nah dia di sini posisinya sebagai maf'ul karena jumlah fi'liyah itu susunannya fi'il, fa'il, maf'ul. Predikat, subjek, kemudian objek. Nah, jadi susunan jumlah fi'liyah ini berbeda dengan susunan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan SPOK, subjek, predikat, baru objek ya Pak ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab jumlah fi'liyah, nah susunannya terbalik. Kalau dalam bahasa Arab jumlah fi'liyah itu predikat duluan, kemudian subjek, baru kemudian objek. Nah itu. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul itu adalah bentuk susunan kata, Pak. Susunan kalimat dalam bahasa Arab. Nah, namanya jumlah fi'liyah. Nah, itu nanti bisa Bapak ulang di video singkat yang saya share di grup, itu yang sesi pertama. Nah, di sana ada itu keterangannya. Oke. Masih ada pertanyaan? Ustaz, apakah maf'ul bi itu selalu terletak di belakang kalimat? Susunan bakunya ya, Bu. Susunan bakunya fi'il, fa'il, dan maf'ul. Nah, seperti itu. Biasanya seperti itu. Tapi nanti di bahasan maf'ul bih secara mendalam, kita akan bahas. Ada juga sebagian maf'ul itu ditaruh di depan. Ada juga. Tapi ini di jumlah-jumlah khusus ya. Jumlah-jumlah khusus. Nah, untuk sekarang belum saya jabarkan. Supaya kita paham dulu. Susunan baku bahasa Arab itu kalau jumlah fi'liyah itu selalu fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, itu susunan baku. Kebanyakan seperti itu. Nah, walaupun nanti di sebahagian jumlah maf'ul bihnya ditaruh di depan. Ada juga yang seperti itu. Nah, cuma saya nggak jelaskan sekarang. Supaya nggak nyampur-nyampur ya. Nah, pahami yang seperti ini dulu. Yang dasar dulu. Seperti ini. Oke, Bu Risma? Ya. Oke. Paham. Sudah paham semua kayaknya ya. Saya Ustaz. Oh iya, silakan Bu Maryam. Iya, saya kalau udah panjang kalimatnya kayak gini. Ya. Terus terang saya bingung. Kalau masih bareng-bareng
bisa ya tadi Ya. apa namanya mengurai gitu. Terus kemudian tiba-tiba kalau saya sendiri Ya. ini fiilnya ya, kalau fiil mungkin masih bisa ini ya, tapi kalau Hmm. sudah yang mudhofun ilaih yang ininya saya udah tulalit gitu Ustaz. Ya, Apa sebenarnya namanya? gini Bu, sebenarnya gini, kalimat panjang itu nggak usah ditakuti. Kenapa? Karena sepanjang apapun teks Arab, itu sebenarnya dia hanya terdiri dari 2 jumlah saja yang diulang-ulang. Apa 2 jumlah? Jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah. Itu saja yang diulang. Adapun kata-kata yang di tengah, ya, yang di tengah-tengah atau yang apa namanya, yang setelah khobar misalnya, itu hanya keterangan saja, ya, hanya keterangan saja, dan itu nggak usah risau karena keterangan itu nggak banyak, ya, nggak terlalu banyak. Yang banyak dalam teks Arab itu fiil, fa'il, maf'ul, kemudian keterangan, kemudian fiil, fa'il, maf'ul lagi, kemudian mubtada khobar. Nah itu aja yang diulang. Nah sehingga sepanjang apapun kalimat, ya, itu sebenarnya isinya hanya 2 itu saja, Bu. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk apa namanya, mengetahui keterangan-keterangan? Nah, kalau itu nanti dengan berjalannya program ini, keterangan itu akan kita jelaskan satu persatu. Yang penting Bapak Ibu paham dulu induk kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada induk kalimat, ada anak kalimat, ya. Nah, induk kalimat itu hanya 2. Ismiyah dengan fi'liyah, nggak ada yang lain. Nah, nanti di dalam induk ini kadang ada disisipi dengan huruf jer, disisipi dengan huruf qasam misalnya, disisipkan dengan huruf nida. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, jadi huruf-huruf yang kita kenal, huruf jer, huruf qasam, huruf nida, itu hanya sisipan saja di antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, seperti itu, Bu. Nanti keterangan itu insya Allah seiring berjalannya waktu, nah kita akan kita jelaskan itu satu persatu. Apa itu misalnya zorof. Nah, seperti pertanyaan Pak Cahyo di grup tadi, la nafi jenis. Nah, kemudian khobarnya berbentuk maujudun yang disembunyikan misalnya. Nah, itu nanti kita bahas di bab khusus namanya la nafi jenis, Pak. Pak Cahyo ada nggak ya? Nah, nanti kita bahas dalam bab khusus namanya bab la nafi jenis. Nah, nanti ada ketentuan khususnya. Nah, jadi kenapa nggak saya jelaskan secara utuh semua? Nah, karena kita belum sampai di sana ya. Nah, kita harus bertahap. Nah, kalau sudah paham semua jumlah ismiyah, fi'liyah, huruf jer, qasam, nida, dan lain-lain, nah itu nanti insya Allah lama-kelamaan kita nambah terus. Oke, jadi nggak usah khawatir ya, Bu Maryam. Nah, insya Allah lama-kelamaan bisa. Lama-kelamaan bisa. Nah, Ustaz mau nanya. Ya Bu Susi. Ya, kan apa namanya, ada fiil muta'addi sama lazim ya. Iya. Kalau muta'addi biasanya ada maf'ul. Misalnya ro'a bakrun Muhammadun. Muhammadan ya. Iya. Tapi saya pernah dengar Ustadz juga boleh kayak ro'a bakrun bi Muhammadin. Nah, itu kan sebenarnya ro'a itu kan fiil muta'addi. Iya. Tapi kenapa tetap boleh memakai bi juga sebelum bi Muhammadin gitu. Terus ada perbedaan makna nggak antara ro'a bakrun Muhammadan dengan ro'a bakrun bi Muhammadin? Oke. Pertama saya inikan dulu contohnya, Bu ya. Contohnya kalau kita menggunakan ro'a itu dia sudah muta'addi. Nggak usah lagi kita tambahkan dengan bi. Nah, jadi bacaannya ro'a Muhammadun bakron. Nah, itu sudah ya. Nah, itu sudah sempurna kalimatnya. Nah, adapun yang pakai bi itu bukan ro'a, Bu. Tapi marro. Nah, kemarin saya contohkan marro ya. Marro Muhammadun
marra bakrun bi Muhammadin. Nah, itu bukan ro'a. Ya, bukan ro'a. Kalau ro'a nggak usah lagi pakai bi. Karena bi yang ada di belakang itu hanya sebagai penolong untuk fi'il lazim untuk menemukan maf'ul bihnya. Ya. Nah, jadi fi'il lazim itu bisa dijadikan maf'ul muta'addi tapi dengan bantuan huruf lain. Nah, itu maksudnya marra bakrun bi Muhammad. Nah, misalnya seperti ini, ya. Marra bakrun bi Muhammadin. Nah, kenapa harus pakai bi di sini? Nah, tujuannya adalah untuk membantu memuta'addikan fi'il marra. Karena marra ini dia sebenarnya lazim. Ya, sebenarnya lazim. Tapi untuk menjadikannya sebagai muta'addi harus ada bantuan dari bi huruf jar. Nah, sehingga kalimat Muhammadin ini walaupun dijarkan oleh bi, tapi sebenarnya secara makna dia adalah maf'ul bih dari marra. Nah, seperti itu Bu Susi ya. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Bukan ro'a ya Bu, tapi marra. Oh iya, kembali. Ya. Mau tanya, Tan. Oh ya, silakan Bu Murni. Kalau misalnya marok tadi kan dibilang fi'il lazim. Ya. Terus dia dimuta'adikan. Ya. Kenapa dia bukannya langsung fi'il muta'adi ya sebetulnya, Tat? Nah, itu Bu. Jadi fi'il itu secara klasifikasinya ada yang muta'addi dengan sendirinya, kemudian ada yang dimuta'addikan. Kalau yang muta'addi dengan sendirinya, nah itu seperti ro'a, doroba, nasara, fataha, membuka, membantu, memukul. Nah itu dia muta'addi dengan sendirinya. Dia nggak butuh bantuan yang lain. Kemudian ada fi'il yang muta'addi tapi dengan bantuan. Nah, salah satunya adalah marra. Nah, salah satunya adalah marra seperti ini. Dia tidak bisa muta'addi dengan dirinya sendiri. Nah, itu makanya harus butuh bantuan bi huruf jar setelahnya. Nah, tapi dia akan selalu menjadi fi'il lazim yang dimuta'addikan atau dia bisa menjadi fi'il lazim, Ustaz? Kalau dia tetap bentuknya marra, itu dia selalu lazim, Bu. Selalu lazim. Kecuali kalau wazannya atau polanya nanti diubah ke pola yang lain. Nah, itu nanti kita belajarnya di ilmu shorof. Nah, jadi kalau polanya dikasih imbuhan, amarra misalnya, atau tamarra. Nah, itu fi'il madi juga, cuma polanya diubah ke pola yang lain. Nah, nanti dia berubah maknanya. Nah, itu nanti kita bahas di ilmu shorof. Nah, gitu, Bu. Ustaz, muta'addi ini berarti yang sudah jelas gitu, Ustaz. Muta'addi itu fi'il transitif, kata kerja transitif, Pak. Nah, dalam bahasa Inggris kita kan, atau dalam bahasa Indonesia kita punya istilah transitif dan intransitif. Kata kerja transitif, apa itu transitif? Kata kerja yang butuh objek. Nah, dalam bahasa Arab, kata kerja transitif itu namanya fi'il muta'addi. Nah, gitu Pak. Tapi kalau yang intransitif, itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, dalam bahasa Arab disebut juga dengan fi'il lazim. Nah, dia nggak butuh objek. Jadi susunannya hanya fi'il dengan fa'il saja, tidak butuh kepada maf'ul bih. Berarti yang fi'il lazim ini cukup marro bakrun gitu ya. Nah, marro bakrun saja udah cukup. Marro ini artinya apa? Kalau dia seperti ini artinya bertemu. Ya, marro bakrun bi Muhammadin, ketika ditambahkan bi di akhirnya maknanya bertemu. Muta'addi dia. Tapi kalau hanya sebatas marra bakrun, maknanya lewat. Si Bakar telah lewat. Misalnya ada orang bilang, kamu ngelihat Bakar nggak? Iya, marra bakrun.
Si Bakar barusan telah lewat. Nah, itu bahasanya. Maksudnya lewat itu dia jalan di sini gitu. Nah, jadi kalau dia lazim maknanya telah lewat ya, telah lewat itu bahasa kitanya telah berlalu gitu. Telah lewat. Nah, tapi kalau dia dimuta'addikan dengan bi dengan huruf jar setelahnya, nah itu artinya bertemu. Nah, Bakar telah bertemu dengan Muhammad. Oh, berarti memang dari maknanya ya Ustadz, maksudnya dia bisa menjadi fi'il lazim yang dimu'tadikan tergantung dari maknanya gitu ya Ustadz. Nah, iya. Jadi kalau dia lazim maknanya beda, kalau dia muta'addi beda maknanya juga berbeda. Nah, gitu Bu. Itu sebenarnya nanti di ilmu sorof sih lebih jelasnya, insya Allah. Nah, jadi kalau polanya berbeda, maka maknanya juga akan berbeda. Nah, nanti kita akan bahas fi'il madhi itu polanya semuanya ada 38, Bu ya. Wow. Nah, jadi bukan marro saja yang fi'il madhi, ada bentuk lain. Nah, ada pola-pola lain. Nah, dikit doang, nggak sampai 50. Nah, oke. Nah, kasih Ustaz. Iya, sama-sama Bu. Oke, nah sekarang kita review dulu ya. Ya Bu. Pak Edomi ya, silakan Pak. Kemarin kan kita belajar untuk memuta'addikan yang lazim itu kan ada 3 huruf kalau tidak salah saya. Iya. Kalau dalam kalimat marro bakrun di Muhammadin ini kalau seandainya bi itu diganti dengan pi bisa nggak Ustaz? Oke. Dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya al-kalimah al-mutasahibah ya. Atau al-kalimah al-istilahiyah. Nah, jadi sudah ada pasangan-pasangannya, Pak. Ya, sudah ada pasangan-pasangannya yang tidak bisa diubah-ubah. Ya, kalau marra pasangannya dengan bi. Yang maknanya bertemu tadi pasangannya dengan bi. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan idiom ya. Idiom. Nah, gabungan kata atau susunan kata yang ketika dia digabung maknanya khusus gitu. Nggak bisa diubah dengan yang lain. Nah, sama juga dengan roghiba'an misalnya. Roghiba'an. Nah, itu beda maknanya dengan roghiba fi. Ya. Kalau roghiba fi artinya senang. Ya. Tapi kalau roghiba'an artinya benci. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab al-kalimat al-mutasahibah ya, atau al-kalimat al-jumlah al-istilahiyah kalau saya nggak salah itu. Nah, idiom namanya. Nah, jadi pasangan-pasangan ini harus kita lihat di kamus. Nggak bisa kita pasang-pasangin aja. Marra dengan fi aja, nggak bisa. Kemudian roghibah dengan ala aja, nggak bisa. Kalau nggak ada susunannya dalam teks Arab, ya kita nggak bisa masang-masangin gitu aja. Ada kamus khusus, nanti saya kirim. Ya, ada kamus khusus gabungan fiil dengan huruf jar. Nah, itu dia sudah berpasangan. Tidak bisa kita ubah-ubah seperti itu. Nah, tapi terjemahannya pakai bahasa Inggris. Jadi Arab diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, nanti kita belajar sama-sama juga bahasa Inggris. Tambah pintar. Belum ada. Kalau yang ke Indonesia belum ada, Bu. Yang ada baru kamus idiom dari Indonesia ke Arab. Dari Arab ke Inggris. Dari Arab ke Indonesia belum ada. Nah, mungkin alumni sekolah bahasa Arab ini yang nanti nerjemahnya ya, insya Allah. Oke. Untuk review kemarin kita cukupkan. Nah, sekarang kita review 2 materi yang saya kirim tadi siang ya. Nah, sebelumnya saya pengen nanya, Bapak Ibu sudah nonton videonya atau sudah baca Sudah baca PDF-nya? Sudah, Ustaz. Nah, sudah. Nonton videonya. Sekilas. Oh iya. Matanya ngereyep kalau baca. Nah, sudah jadi like juga Ustaz. Iya. Tujuannya bukan itu sih sebenarnya. Tujuannya adalah kami mencoba membuat beragam cara gitu ya, beragam cara
untuk membantu memahami bahasa Arab ini. Jadi mungkin Bapak yang hobi baca, nah bisa memahaminya dari PDF. Kemudian Bapak Ibu yang matanya agak sulit misalnya, nah itu bisa melihatnya di video. Kemudian bagi Bapak yang punya keluangan waktu, bisa ikut Zoom. Nah, jadi semuanya kita siapkan, ya, nggak mesti juga ikut semua. Nah, itu hanya sebatas sebatas fasilitas yang kita coba bikin untuk mengayomi semuanya. Nah, sehingga malam ini kita tidak nggak usah lagi menjelaskan detail seperti di video itu. Video itu sudah saya usahakan sedetail mungkin, tapi waktunya nggak bisa dihindari ya, waktunya agak banyak itu. Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Nah, mudah-mudahan bisa lebih simpel nanti itu, supaya nggak lama juga. Nah, jadi sekarang di sesi yang ketiga dan keempat itu kita fokus membahas pembahagian isim. Ya, kalau kemarin kita bahas pengertian, kemudian ciri-ciri. Nah, sekarang kita akan fokus di pembahagian isim. Jadi isim itu secara umum ada dua jenis ya, Bapak Ibu. Ada isim mu'rab, kemudian ada isim mabni namanya. Nah, apa perbedaannya? Kalau isim mu'rab ini isim yang akhirnya berubah. Nah, sederhananya gitu ya. Isim yang akhirnya berubah ketika dia berubah posisi. Ya, ketika dia jadi fa'il, harkatnya dhammah misalnya. Ketika dia jadi maf'ul, harkatnya fathah. Nah, ketika ada kata bahasa Arab yang berubah-ubah seperti itu, maka dia dinamakan dengan isim mu'rab. Nah, sederhana, sangat sederhana. Nah, sementara kalau isim mabni, itu adalah isim yang konstan. Isim yang dimanapun dia berada, baik menjadi fa'il kah, menjadi maf'ul bih kah, dijarkan oleh huruf jar kah, yang bentuknya sama seperti itu, nggak ada ubahnya, nggak ada perubahan akhirnya. Nah, itu disebut dengan isim mabni. Nah, misalnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Misalnya ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Muhammadun, kita baca Muhammadun karena dia sebagai fa'il dari ja'a. Nah, sekarang kita ubah posisi Muhammad menjadi maf'ul bih. Jadi apa dia? Ro'a Bakrun. Nah, Ro'a Bakrun Bi Muhammadan. Muhammadan. Di jumlah pertama Muhammadun, tapi di jumlah kedua Muhammadan. Kenapa dia berubah? Karena posisinya jadi maf'ul. Karena posisinya berbeda juga, Bu ya. Yeah. Nah, ketika ada isim yang berubah sesuai dengan posisinya, maka itulah yang disebut dengan isim mu'rab. Ya, isim mu'rab. Nah, kemudian di contoh ketiga, marra bakrun bi Muhammadin. Bi Muhammadin. Ya, Muhammadin. Nah, kenapa Muhammadin? Karena dia dijerkan oleh huruf jer, yaitu bi. Nah, bi ya, min ilahata khala ada hasya fi an ala mud mundurba li kai wata kabi. Nah, ada bi-nya. Berarti bi itu adalah huruf jer. Nah, Muhammadun adalah contoh dari isim mu'rab. Nah, dia berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan posisinya. Nah, ini berbeda dengan lafaz hadza yang maknanya adalah ini ya, Pak. Ja'a hadza. Ra'a bakrun hadza. Marra bakrun bihadza. Nah, posisi hadza ini sebenarnya sama dengan Muhammadun. Ya, sebagai fa'il. Kemudian hadza yang kedua sama seperti Muhammadan. Maf'ul bih. Kemudian hadza yang ketiga sama dengan Muhammadin, dijarkan oleh bi, huruf jer. Tapi pertanyaannya, kenapa kok bentuknya sama aja, Bu? Nggak mempan gitu ya.
Ya, karena mabni. Karena dia mabni. Ya, karena dia mabni. Nah, itulah yang disebut dengan isim mabni. Dimanapun dia, yang bentuk akhirnya sama saja. Ya, bentuk akhirnya sama saja. Nah, itu. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, bisa gampang mabni ya. itu bisa disederhanakan artinya nggak dengan tetap gitu ya, Ustaz? Nah, iya. Isim mabni itu isim yang tetap. Oke. Boleh kita tetap gitu ya. Kalau mu'rab berubah. Nah, gitu. Ya, boleh juga. Artinya untuk menyederhanakan otak berpikir. Iya. Berarti isim mu'rab isim yang berubah. Kalau isim mabni isim yang tetap. Ya, bagus ini kalimat-kalimat pendek seperti ini. Oke. Nah, sekarang dalam pembahasan isim mu'rab ya, itu ada 3 jenis bentuk perubahannya. Tadi kan isim mu'rab isim yang berubah ya. Yeah. Nah, dalam ilmu nahu itu ada 3 bentuk perubahan dari isim mu'rab. Dan istilah ini tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kan nggak ada harkatnya, Bu ya. Yeah, nah, sehingga nggak ada istilah ini. Bahasa Indonesia nggak ada harkat, kemudian nggak ada titik. Nah, jadi nggak ada istilah ini dalam bahasa Indonesia. Nah, mau nggak mau, kita harus pahami istilah ini apa adanya. Nah, kita coba ya, Bu ya. Yeah. Bentuk perubahan isim mu'rab itu ada 3. Ya, yang pertama ada namanya rofa. Ya, agak aneh sih ini. Bagi yang baru mendengar ya, rofa. Kemudian yang kedua ada bentuk perubahan nasab. Yang ketiga ada bentuk perubahan jer atau khofat. Nah, apa itu rofa? Ya, apa yang dimaksud dengan istilah rofa? Nah, rofa itu adalah kondisi di mana sebuah isim berposisi sebagai mubtada, fa'il atau khobar. Nah, jadi rofa itu nama kondisi, Bapak Ibu. Ya, rofa itu adalah nama kondisi. Apa? Nama kondisi. Ya kelihatan. Jadi, ya. Udah, enggak kelihatan. Nah, jadi kalau ada isim yang berposisi sebagai mubtada, nah, hukumnya kita kasih nama dengan rofa. Nah, ini sudah ketentuan ya, Bu ya. Yeah. Kalau ada isim yang berposisi sebagai fa'il, maka kita kasih hukum namanya rofa. Kalau ada isim berposisi sebagai khobar, berarti hukumnya rofa. Nah, ini Bapak Ibu biasakan ya. Kalau mubtada berarti rofa. Fa'il berarti rofa. Khobar berarti rofa. Oke. Nah, ini namanya perubahan rofa. Kemudian yang kedua ada namanya nasab. Ya. Nasab ini adalah kondisi di mana sebuah isim berposisi sebagai maf'ul bih. Ya, sebagai objek. Jadi kalau ada isim posisinya sebagai maf'ul bih, maka nama hukumnya adalah nasab. Nah, nasab namanya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya perubahan jer atau khofat. Nah, apa itu jer atau khofat? Nah, ini sama Pak ya. Jer dengan khofat ini sama, sinonim. Nah, apa itu jer atau khofat? Yaitu kondisi di mana sebuah isim berposisi sebagai majrur dengan huruf jer atau huruf qasam, atau dia menjadi mudhafun ilaih. Nah, jadi kalau ada isim menjadi mudhafun ilaih, hukumnya disebut dengan jer atau khofat. Ada huruf jer, berarti kata setelahnya dihukumi kasroh. Jer. Nah, hukumnya. Oh, iya, kalau kasroh itu harkatnya, tandanya gitu ya. Kalau kasroh itu tandanya. Kalau hukumnya namanya apa? Jer. Nah, gitu. Nah, jadi mulai malam hari ini kita kenal dengan istilah rofa, nasab, dan jer. Kalau mubtada berarti hukumnya apa, Pak? Rofa. Rofa.
Kalau mudhofun ilaih hukumnya Kasroh. Kasroh. jer. Hukum Pak ya. Hukum. Oh iya. Jer. Nah, kalau mudhofun ilaih hukumnya jer. Jer. Kalau maf'ul bih hukumnya Nasab. nasab. Kalau khobar hukumnya Rofa. rofa. Kalau didahului oleh huruf jer, berarti kata setelahnya berhukum jer. Nah, atau majrur. Nah, boleh khafat, boleh jar. Nah, ini harus dibiasakan. Harus dibiasakan karena kita akan selalu ketemu dengan istilah ini. Rofa, nasab, dan jer. Jet. Maf'ul B ini predikat ya Ustaz. Objek. Maf'ul bih itu objek, Pak. Oh, objek. Nah, jadi objek ya dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Hukumnya namanya nasab. Nasab. Nah, gitu. Nah, lama-kelamaan insya Allah ini apa namanya? Kita biasa ini, ya. Rofa, nasab, jer. Rofa, nasab, jer. Nasab. Nah, oke. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Nah, Ustadz, itu jer yang khafat ini berarti sama dengan jer yang tadi, Bu? Nggak sama ya, Ustadz? jer dengan khafat itu sama, Bu. Ya, enggak yang tadi yang ada apa tadi ada fi, ada apa tadi nggak belum hafal. Kalau ada fi, bedakan ini ya. Kalau min ila hatta kalau ada hasya sampai 20 huruf itu, ya, dia disebut dengan huruf khafat. Oh. Nah, dia disebut dengan huruf khafat atau huruf jer. Ya. Sama itu ya, huruf khafat, huruf jer sama. Kemudian kata setelahnya, nah itu disebut dengan majrur. Ya, dijarkan oleh huruf jer. Atau bisa juga kita sebut hukumnya adalah jer. Nah, jadi ada huruf jer, ada jer. Apa bedanya? Kalau huruf jer, huruf kata atau huruf yang menjarkan kata setelahnya. Menjarkan kata setelahnya. Nah, kalau jar itu apa? Hukum kata yang terletak sesudah huruf jer. Nah, gitu. Jadi ada huruf jer atau huruf khafat, kemudian ada khafat atau jer. Nah, gitu. Ini istilah, jadi harus benar-benar kita kuasai ya. Tapi berhubungan ya Ustadz, memang. Saling berhubungan, Bu. Jadi setiap kata sesudah huruf jer, itu hukumnya jer atau khafat. Oh, gitu. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami, Bu ya? Insya Allah. Ya, nah, isim mu'rab. Ya, isim mu'rab dalam ilmu nahwu ini nanti ada 10 jenis. 10 jenis. Nah, masih sedikit, Pak. Kalau dibanding sama 20, huruf jar 20. Nah, ini cuma 10. Nah, berarti sedikit. Nah, sementara kalau isim mabni, nah itu semuanya ada 7. Iya, Bu. Iya, Bu. No. Di kursi no. Nah, oke. Nah, isim mu'rab itu semuanya ada 10. Nah, sementara kalau isim mabni itu semuanya ada 7. Nah, ini semuanya akan kita bahas, insya Allah. Ya. Nah, apa saja yang 10? Nah, ini kita bahas ya. Nah, ini gampang, Bapak Ibu. Karena dia tergolong mu'rab, berarti yang 10 ini kira-kira baris akhirnya berubah atau tidak? Ya, berubah. Nah, berubah. Karena dia tergolong mu'rab. Nah, kalau yang 7 jenis ini? Tidak berubah. Tidak berubah. Kira-kira mana yang agak susah ini, Bu? Dua-duanya. Nah, nggak ada yang susah. Nggak ada yang gampang. Gampang dua-duanya. Nah, sekarang kita coba ngelihat ya kalau isim pembagian isim mu'rab yang 10 ini gampang. Oke. Nah, sekarang kita mulai pembagian yang pertama. Tergolong sebagai isim mu'rab juga namanya isim mufrad. Ya, isim mufrad. Nah, isim mufrad ini di sini sudah kita tuliskan, yaitu isim yang bermakna satu. Ya, isim yang bermakna satu. Nah, itu namanya isim mufrad. Nah, contohnya qalamun. Apa arti qalamun? Sebuah pulpen. Nah, qalamun. Nah, dia bentuknya adalah isim mufrad. Kenapa isim mufrad? Karena dia mengandung makna satu. Muhammadun.
Muhammad satu orang. Seorang Muhammad. Rajulun. Seorang laki-laki. Kemudian misalnya seorang perempuan. Imro'atun. Ya. Imro'atun. Kemudian HP misalnya. Mar'atun. Ya, sama Pak. Al-mar'atu imro'atun. Nah, itu sama maknanya. Sama-sama perempuan. Seorang perempuan. Kemudian jawalun. Apa itu jawalun, Bapak Ibu? Sebuah HP. Sebuah HP. Nah, itu semuanya disebut dengan isim mufrad. Nah, itu semua disebut dengan isim mufrad. Nah, isim mufrad dia tergolong sebagai mu'rab. Artinya apa? Artinya dia mengalami perubahan akhir. Sekarang kita lihat apa rumus perubahannya. Oke, rumusnya ada 3. Ya, rumusnya ada 3. Ketika dia rofa, ya, ketika isim mufrad ini berhukum rofa. Nah, masih ingat Bapak Ibu kapan isim dihukumi rofa? Ketika dia ketika jadi mubtada, khobar ataupun fa'il. Nah, ketika isim mufrad berposisi dengan posisi yang 3 itu, maka harkat akhirnya dhammah. Ya, harkat akhirnya dhammah. Oke. Kemudian ketika nasab, ya, ketika dia menjadi maf'ul bih, itu harkat akhirnya adalah fathah. Fathah. Kemudian ketika jar, masih ingat jar? Ketika didahului oleh huruf jar atau huruf qasam, atau ketika menjadi mudhafun ilai, maka baris akhirnya adalah kasroh. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini kita hilangkan dulu. Oke. Nah, apa contohnya sekarang? Misalnya ketika rofa. Ya, ketika rofa. Ja'a bakrun. Nah, apa bacanya? Ja'a bakrun. Ya, ja'a bakrun. Oke. Nah, sekarang bakrun kira-kira posisinya apa Bapak Ibu? Fa'il. Nah, fa'il. Nah, kita mulai analisis ini ya. Nah, jadi ada namanya analisis. Ya, setiap kata itu dalam bahasa Arab bisa kita analisis. Nah, posisi bakrun sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena terletak sesudah fi'il. Nah, oke. Kemudian hukum fa'il apa Bapak Ibu? Rofa. Nah, rofa seperti yang tadi ya. Hukumnya rofa. Nah, ini istilah, ini istilah. Nah, sekarang apa tanda rofanya? Dhammah. Nah, ini dia. Ya, isim mufrad ketika rofa itu tanda rofanya adalah dhammah. Itu makanya bakrun kita baca bakrun dengan dhammah. Karena isim mufrad ketika dia berposisi sebagai fa'il, nah dia harus rofa. Dan tanda rofanya adalah dhammah. Oke. Kemudian yang terakhir, alasan. Ya, alasan. Nah, kenapa dhammah tanda rofanya? Isim mufrad. Nah, kita kembali ke sini nih. Kita kembali ke sini karena dia adalah isim mufrad. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cara analisis kita, Bapak Ibu. Jadi setiap isim pasti bisa kita analisis dengan 4 poin ini. Posisinya, hukumnya, tanda, dan alasan. Nah, nanti kita singkat dengan istilah PHTA. Apa namanya? PHTA. Jadi ada P, apa itu P? Posisi. Kemudian H. Hukum. Kemudian T. Tanda. Ya, tanda. Kemudian A. Alasan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan isim, pasti bisa dianalisis dengan PHTA. Ya, dengan PHTA. Posisi, hukum, tanda, dan alasan. Kalau istilah Arabnya apa itu, Ustaz? Yang apa, Pak? Istilah Arab posisi. Oh, ini.
Kalau dalam bahasa analisa. Arab, ya, kalau posisi ini sama dengan mahallul i'rab. Mahallul i'rab. Ya. Boleh juga kita tuliskan. Nambahin hafalan. Nambahin hafalan. Kita menghindari istilah Arab, ya, menghindari istilah Arab. Ya. Kita nggak sebutkan istilah Arabnya supaya nggak pusing aja. Oke, ini kok nggak bisa dikebawahin ya? Mahallul i'rab. Mahallul i'rab namanya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ini ada aja. Oke. Jadi kalau posisi itu istilah Arabnya mahallul i'rab. Ya. Mahallul ini ke bawah semua. I'rab. Mahallul qiyam, Pak. Gimana, Pak? Mahallul qiyam kata Bu Sofi. Mahallul qiyam. i'rab. Ya, mahallul i'rab. Jadi mahal i'rab itu sama dengan posisi. Kalau hukum itu i'rab istilahnya. I'rab. Hukum i'rab. I'rabnya rafa. I'rabnya nasab misalnya, atau i'rabnya jar. Nah, kemudian tanda. Tanda itu bahasa Arabnya alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Ya. Alamatul i'rab. Kemudian alasan, nah ini bisa juga as-sabab. Ya, as-sabab. Jadi mahal i'rab itu disebut juga dengan posisi. Kemudian i'rabnya itu hukum. Kemudian alamatul i'rab itu tanda, dan alasan itu adalah as-sabab. Nah, tapi saya nggak gunain istilah ini supaya kita lebih mudah gitu ya. Kalau di pesantren kita menggunakan istilah ini, Pak, mahallul i'rab. Apa mahal i'rabnya? Sebagai mubtada, sebagai fa'il, sebagai mudhafun ilaih. Nah, itu mahal i'rab namanya. Apa i'rabnya? Rafa, nasab, atau rafa. Nah, tanda i'rabnya apa? Dhammah, fathah, kasroh, dan lain-lain. Nah, jadi kita akan menggunakan yang ini saja, Pak. Jadi posisi, hukum, tanda, dan alasan. Oke. Nah, sekarang apa bacaan yang nomor 2? Ro'a Muhammadun Bakron. Bakron. Ya, bakron. Kenapa bakron kita baca bakron? Karena posisinya sebagai maf'ul. Bisa kita analisis lagi dengan cara yang sama ya. Oke. Posisinya apa, Bapak Ibu? Bakron? Posisinya maf'ul bi. Oke. Kenapa maf'ul bi? Karena setelah ro'a. Di belakang. Karena dia didahului oleh fiil yang muta'addi. Ro'a itu kan muta'addi. Melihat itu kan mesti ada yang dilihat kan? Nah, oke. Kemudian hukumnya nasab. Ingat, kalau maf'ul bih tadi hukumnya apa? Nasab. Ya, hukumnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Nah, ingat ini. Tanda nasabnya fathah. Ya, fathah. Alasannya apa, Bapak Ibu? Isim mu'rab. Karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Nah, ini cara analisis namanya. Posisinya maf'ul bi, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah, alasannya karena dia isim mufrad. Oke, kalau Muhammadun gimana, Bapak Ibu? Muhammadun kata satu tunggal. Ya, posisinya fa'il. Fa'il. Kenapa fa'il? Terletak setelah fi'il. Karena terletak sesudah fi'il. Oke, hukum fa'il. Rofa. Oke, rofa. Tanda rofanya? Dhammah. Dhammah. Oke, tanda rofanya dhammah. Nah, kenapa dhammah tanda rofa Muhammadun? Karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu.
Jadi setiap isim pasti bisa di PHTA-kan. Ya, pasti bisa di PHTA-kan. PHTA. PHTA, Pak. Iya. Oke, nah sekarang terakhir. Ya, terakhir. Marra Muhammadun Bakrin. Muhammad telah bertemu dengan Bakrin. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita mem-PHTA-kan Bakrin? Posisinya sebagai ingat, kalau kata sesudah isim huruf jar namanya Majrur. majrur dengan dengan bi, ya, majrur dengan bi huruf jar. Kemudian hukumnya, Bu? Majrur. Hukumnya jar. Tanda jarnya kasroh. Kenapa kasroh? Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Nah, udah. Ya, karena dia isim mufrad. Oke, udah. Nah, sekarang wallahu atau wallaha. Hi. Wallahi ya. Kenapa hi, Bu? Karena didahului oleh huruf qasam. Qasam didahulukan. Nah, posisinya majrur dengan waw. Majrur dengan waw. Hukumnya jar. Tanda jarnya kasroh. Alasannya alasannya karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Nah, jadi mulai malam hari ini kita akan menggunakan PHTA ini untuk menganalisis isim apapun. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan isim, pastikan PHTA-nya diketahui. Apa posisinya, apa hukumnya, apa tandanya, kemudian alasannya. Alasan. Nah, itu adalah pembagian pertama, yaitu isim mufrad. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian kedua. Ya, pembagian kedua namanya isim musanna atau tasniyah. Nah, kalau mufrad tadi isim yang mengandung makna satu ya. Kalau isim musanna itu dia adalah isim yang mengandung makna dua. Nah, itu namanya isim musanna. Dalam bahasa Indonesia ini enggak ada. Dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah musanna. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan tunggal langsung jamak. Ya kan? Dalam bahasa Arab ada namanya isim musanna. Biasanya memusannakan isim mufrad itu caranya cukup dengan menambahkan alif dan nun kasroh di akhir isim mufrad. Nah, itu maknanya sudah dua. Misal, qalamun. Apa arti qalamun, Bapak Ibu? Sebuah pulpen. Sebuah pulpen. Tapi kalau kita ingin mengungkapkan dua pulpen gimana? Iya, qalamani. Nah, qalamani tambahkan alif dan nun kasroh. Sekarang rajulun. Apa makna rajulun? Seorang laki-laki. Kalau dua laki-laki? Rajulani. Baitani. Apa itu baitani? Dua rumah. Kalau dua HP? HP-an. Handphone-ani. Jawalun, Bu. Jawalani. Oke. Kalau ngaco itu udah malu. Kalau kursiyun? Yani. Kursiyani. Nah, kalau maktabun? Maktabani. Misbahani. Dua lampu. Nah, ini semuanya disebut dengan isim tasniyah atau isim musanna. Nah, karena dia tergolong mu'rab, maka dia punya rumus perubahan. Nah, ketika dia rofa, itu tanda rofanya bukan dhammah lagi. Nah, di sini nih kita akan melihat adanya perbedaan ya. Ketika isim tasniyah itu rofa, itu tanda rofanya adalah alif dan nun kasroh. Nah, sehingga bacanya bukan dhammah lagi. Misal seperti ini, Bu. Apa bacanya? Ja'a rajulanun atau rajulani? Kenapa bukan dhammah? Kan tadi kalau isim mufrad kan apa bacanya? Ja'a bakrun. Nah, ini kenapa rajulani bukan rajulanun?
Karena musanna. Karena dia musanna. Kalau Iya. musanna itu tanda rofaknya bukan Bukan dhammah, dhammah. tapi alif Alif, dan nun. nun kasroh. Nah, itu makanya rajulani bacaannya. Oke. Nah, sekarang ketika nasab dan jar, tanda nasab dan jarnya apa Bapak Ibu? Ya, nun. Ya dan nun kasroh. Bukan lagi fathah dengan kasroh sebagaimana isim mufrad. Nah, sehingga bacaannya gimana nih? Ro'a Ya. bakrun. Rajulaini. Rajulaini ya. Rajulaini. Kemudian marra bakrun birajulaini. Nah, rajulaini yang kedua bukan rajulaina bacaannya. Kalau isim mufrad kan fathah tadi ya. Iya. Nah, di sini kenapa nggak fathah? Karena Karena dia isim tasniyah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana cara mem-PHTA-kannya? Ya-nya selalu sukun ya, Pak. Kalau ya-nya selalu sukun, Bu. Rajulaini, ya selalu sukun. Oke, rajulani, posisinya apa ini rajulani? Fa'il. Nah, posisinya fa'il. Hukumnya Rafa. Fa'il saja selalu rafa ya. Kemudian tanda rafa'nya apa ini? Alif dan nun kasroh. Alif dan nun kasroh. Bukan lagi fathah atau bukan lagi dhammah sesuai dengan isim mufrad ya. Kemudian alasannya kenapa alif dan nun kasroh? Isim musanna. Nah, karena dia isim musanna. Nah, itu ya. Posisinya fa'il, hukumnya rafa, tanda rafa'nya alif dan nun kasroh, alasannya karena dia isim musanna. Nah, sekarang rajulaini yang kedua, Bapak Ibu. Kita PHTA-kan. Posisinya maf'ul. Oke, posisinya maf'ul bi. Nah, maf'ul saja boleh juga. Jadi kalau seandainya saya sebut maf'ul, itu maksudnya maf'ul bi. Nah, otomatis maf'ul bi. Tadi ada yang nanya di grup yang baru ya, apa bedanya maf'ul dengan maf'ul bi? Nah, itu sama, Pak siapa tadi? Pak Khairul Umam atau siapa ya? Nah, jadi maf'ul dengan maf'ul bi itu sama. Oke. Sekarang hukumnya nasab ya, atau mansub boleh juga. Tanda nasabnya ya dan nun kasroh. Ya dan nun kasroh. Alasannya isim musanna. Nah, isim musanna. Oke. Nah, sama juga dengan rajulaini yang ketiga. Nah, ini Bapak Ibu pasti bisa. Rajulaini posisinya majrur dengan bi. Hukumnya majrur. Hukumnya jer ya. Tanda jernya dan nun kasroh. Alasannya isim musanna. Nah, karena dia isim musanna. Ya, isim musanna. Gimana, Bu? Ditulis dong. Kan bisa lupa, Ustadz. Oh iya. Betul, Bu. Udah tua, Ustadz. Oke. Jadi majrur dengan bi. Oke, hukumnya jer, tanda jernya iya dan nun kasroh. Alasannya karena isim isim tasniyah. Nah, sangat mudah sekali. Ya. Mudah kalau barang Ustaz. Dengan Ustaz mudah. Jadi bareng-bareng terus aja ya. Nah, oke. Ini namanya isim musanna atau isim tasniyah. Oke, nah sekarang yang ketiga. Nah, ini lebih mudah. Jamak taksir. Ya, jamak taksir ini jamak tidak beraturan, Bapak Ibu. Ya. Kenapa tidak beraturan? Karena jamak taksir ini tidak bisa kita ketahui kecuali dengan melihat kamus. Tidak bisa kita terka. Ya, jadi jamak taksir ini dia selalu berubah dari bentuk mufrad. Nah, selalu berubah dari bentuk mufrad. Nah, misalnya gini, rajulun. Ya, rajulun
mufrad. Jamak taksirnya apa? Rijalun. Ya. Jadi kalau rajulun artinya seorang laki-laki, kalau rijalun artinya beberapa orang laki-laki. Kemudian asadun, apa makna asadun? Singa. Seekor, ya, seekor singa. Kalau usdun, banyak singa. nah, usdun ini, nah, lihat Bapak Ibu, beberapa ekor singa. Hanya berubah harkat, maknanya berbeda. Hanya berubah harkat, maknanya berbeda. Kalau kita sebut asad, nah itu artinya seekor singa. Tapi kalau kita sebut usdun, nah itu artinya beberapa ekor singa. Nah, itulah yang disebut dengan jamak taksir. Kemudian kursiyun, apa jamak taksirnya? Karosi. Ya, karosi. Nah, ini kan nggak satupun yang bisa diterka kan? Harus ngelihat kamus. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kalau memungkinkan, nah itu kalau bisa punya koleksi kamus gitu ya. Nah, minimal kamus Mahmud Yunus namanya. Nah, itu minimal. Itu kamus. Ya. Kamus Mahmud Yunus. Al-Munawir juga bagus, Pak. Munawir itu lebih tebal. Tapi ngangkutnya mungkin agak berat ya, bawahnya agak berat. Tapi kalau Mahmud Yunus itu kecil, tapi mudah ngelihatnya. Ya, mudah baca kamus Arab bagaimana ya caranya, Ustaz? Nah, nanti kita bahasnya di ilmu sorof, Bu. Nah, ilmu sorof salah satu fungsinya untuk lihat kamus. Nah, nanti insya Allah kita jelaskan. Oke, nah ini jamak taksir ya. Nah, rumus perubahan jamak taksir itu sama persis dengan isim mufrad. Nah, masih ingat Bapak Ibu rumus isim mufrad? Ketika rafa dengan dhammah. Ketika nasab dengan fathah. Ketika jar dengan kasroh. Nah, artinya sama persis dengan isim mufrad. Nah, sehingga baca ini pasti gampang ini. Apa bacaannya, Pak? Ja'a rijalun. Ra'a Muhammadun rijalan. Oke, terus marra Muhammadun bi rijalin. Nah, bi rijalin. Nah, seperti itu. Ya, birijalin. Oke, berarti i'rabnya sama dengan cara analisisnya sama dengan isim mufrad. Nah, misal rijalun, PHTA-nya, Bu. Ya. Posisinya fa'il. Nah, posisinya fa'il. Fa'il subjek. Rofa. Tanda rofanya dhamma. Alasannya jamak taksir. Alasannya jamak taksir. Kemudian rijalan, ro'a Muhammadun rijalan. Posisinya rijalan. Posisinya maf'ul bih, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia jamak taksir. Nah, gitu. Kalau rijalin posisinya majrur dengan bi. Kemudian hukumnya jar. Tanda jarnya kasroh. Alasannya karena dia jamak taksir. Nah, gitu. Ustaz, mau tanya Ustaz? Iya, Bu, silakan, Bu. Dari dulu saya emang kepikiran ini yang jamak taksir kan dibilang jamak tidak beraturan. Apa di situ boleh yang berjenis perempuan juga bisa masuk di situ? Boleh, Bu. Jadi jamak taksir itu nanti dia bisa diambilkan dari mana-mana. Boleh dari isim yang bermakna laki-laki. Iya, maksud saya itu. Boleh juga dari isim yang bermakna perempuan. Nah, sama. Nanti ada semuanya. Misalnya maktabah. Maktabatun. Apa jamak taksirnya? Makatibun. Ya. Maktabah atau madrasah. Madrasatun. Nah, madrasah satu sekolah ya. Jamak taksirnya apa, Bu? Madaris. Nah, madaris. Ya, madaris. Taunya gimana ya, Ustaz? Kamus ya tadi ya. Itu yang saya bilang, kamus. Nggak bisa ngarang berarti Ustaz ya, benar-benar ya. Tapi bisa di PHTA kan ya, Ustaz? Iya, dia kan isim, Bu.
Jadi jamak taksir ini kan pembahagian dari isim mu'rab. Ya, setiap isim itu bisa di PHTA-kan sesuai dengan posisinya. Nah, ini bukannya saya tahu sendiri, enggak. Ini ngelihat kamus dulu. Harus pedomannya memang harus. Nah, itu makanya Bapak Ibu harus punya kamus. Sekurang-kurangnya kamus Mahmud Yunus itu. Kalau saya warnanya hijau itu. Warna cover luarnya itu ya. Dan sudah saya beli sejak 2003 dulu. Sampai sekarang masih ada. Oke, gimana Pak? Kalau kamus jamak taksir ada kali kita. Kamus jamak taksir. Nah, dulu ada Pak Aji ya, Pak Aji di sini. Nggak tahu beliau hadir atau enggak. Nah, beliau dulu pernah nemukan kamus digital khusus jamak taksir. Nah, jadi ada kamus digital khusus jamak taksir, Pak. Nah, nanti bisa diinstal di Play Store. Nah, nanti Bapak cari kamus jamak taksir. Nah, itu nanti ada. Nah, kalau yang cetak, saya sejauh ini belum nemu ya. Saya belum nemu, tapi kayaknya ada. Sepertinya ada. Nah, jadi untuk mempermudah, mungkin nanti di Play Store Bapak Ibu bisa cari kamus jamak taksir. Nah, itu mungkin ada. Oke, nah ini jamak taksir ya. Nah, kemudian yang keempat, jamak mudzakkar salim namanya. Jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim ini jamak beraturan khusus laki-laki. Nah, jadi dia mengandung makna banyak laki-laki. Ya, mengandung makna banyak laki-laki. Nah, tandanya ditambahkan waw dan nun fathah di akhirnya. Ya, waw dan nun fathah. Nah, misalnya muslimun. Jadi kan jamak mudzakkar. Jadi apa dia? Muslimuna. Nah, sekarang kafirun. Jadi kan jamak mudzakkar. Kafiruna. Shaimun. Shaimuna. Qatilun. Qatiluna. Nah, gampang sekali. Jadi jamak taksir adalah jamak yang khusus untuk laki-laki, yang cara membuatnya adalah menambahkan waw dan nun fathah di akhirnya. Nah, dalam Quran kan banyak. Surah Al-Mu'minun, surah Al-Kafirun, surah apa lagi yang jamak mudzakkar itu. Nah, itu banyak yang lain. Nah, itu nama bentuknya adalah jamak mudzakkar. Nah, karena dia tergolong mu'rab juga, maka dia mempunyai rumus perubahan. Nah, ini. Ketika rafa, rumusnya apa, Bapak Ibu? Dengan waw dan nun fathah. Tapi ketika nasab dan jer, ya, itu harkatnya adalah ya dan nun fathah. Nah, itu rumusnya ada 2. Nah, misalnya ja'al muslimunu atau muslimuna. Kenapa muslimuna bukan muslimunu sebagaimana isim mufrad, Bapak Ibu? Karena ini jamak mudzakkar salim. Karena dia bukan isim mufrad, tapi dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika rafa, tanda rafanya waw dan nun fathah. Oke, kemudian ra'a Bakrun muslimina, bukan muslimaini. Apa bedanya muslimina dengan muslimaini? Kalau muslimah ini isim tasniyah. Kalau muslimah ini isim tasniyah. Kalau muslimina jamak mudzakkar salim. Nah, itu bedanya Bapak Ibu ya. Kalau muslimina, nah kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya kasroh. Tapi yang sesudah ya-nya fathah. Kalau tasniyah, mana tasniyah? Muslimaini. Nah, ini. Kalau tasniyah rajulaini, sebelum ya-nya fathah, sesudah ya-nya kasroh. Nah, atau muslimaini. Kita ganti di sini muslimaini. Nah, muslimaini. Ya, muslimaini. Kalau muslimina jamak mudzakkar. Oke, begitu juga dengan ketika jar. Marra Bakrun bil muslimina. Nah, sekarang kita i'rab atau kita PHTA-kan yang ketiga saja. Muslimina. Kira-kira posisinya sebagai apa, Bapak Ibu?
Jar dengan Majrur. Majrur dengan Bi. dengan bi. Dengan bi. Oke, tanda jarnya PH hukumnya dulu, Pak. Hukumnya jar, tanda jarnya dan Pak. Ya dan Ya dan nah, ya dan nun fathah. nun fathah. Nah, alasannya jamak mudzakkar salim. nah, jamak Jamak mudzakkar. mudzakkar salim. Jamak mudzakkar. Mudzakkar salim. Kalau muslimuna posisinya Fa'il. fa'il, hukumnya rafa, tanda rafanya Waw dan nun. waw dan nun fathah. Alasannya karena dia jamak Mudzakkar jamak salim. mudzakkar. Nah, ini yang keempat. Ya, jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian yang kelima, nah sedikit lagi, dua lagi. Kalau jamak muannas salim itu lawan dari jamak mudzakkar. Ya, jamak muannas salim jamak khusus untuk perempuan. Ya, jamak khusus untuk perempuan. Nah, cara menerjemahkannya banyak perempuan nanti. Misal, muslimatun. Kita jamak muannaskan jadi apa, Bapak Ibu? Muslimatun. Nah, jadi rumus menjadikan isim mufrad menjadi jamak muannas itu cukup menambahkan alif dan ta di akhirnya. Nah, alifnya panjang, kemudian ada ta biasa. Oh, tak biasa. Kalau muslimatun, nah ini mufrad, Pak. Nah, kalau taknya ta marbutah berarti mufrad. Tapi kalau taknya tak biasa, tak yang biasa, ya tak yang seperti ini, maka namanya jamak muannas salim. Nah, ya Bu. Ta'nis bukan, Ustaz? Kalau dia sukun baru ta'nis. Bisa juga sih, bisa juga Bu, ta'nis yang sukun ya. Kalau tak yang seperti ini ta marbutoh namanya. Iya, marbutoh. Nah, ta marbutoh. Kalau tak yang seperti ini ta'nis ya, ta'nis. Nah, bedakan ini. Kalau ta marbutoh berarti tunggal. Muslimatun seorang muslimah. Tapi kalau muslimatun banyak muslimah. Banyak muslimah. Oke, sekarang mudarrisatun. Apa artinya mudarrisatun, Bapak Ibu? Orang guru. Nah, kalau mudarrisatun seorang guru perempuan. Ya, seorang guru perempuan. Jamak muannasnya mudarrisatun. Ya, mudarrisatun. Nah, kalau ada alif dan ta ta'nis di belakangnya, maka dia bermakna banyak perempuan. Oke. Nah, rumusnya ketika rofa dengan dhamma, ketika nasab dan jar itu dengan kasrah. Bukan dengan alif dan ta ya, Bu ya. Tapi dengan ketika rofa dengan dhamma, ketika nasab dan jar dengan kasrah. Nah, berarti gimana nih cara bacanya? Ja'at muslimatun. Ya, muslimatun. Kenapa muslimatun? Nah, karena posisinya sebagai fa'il. Nah, jadi kalau saya tanya, kenapa muslimatun? Kenapa Muhammadun? Kenapa Muhammadin? Nah, jawabannya posisinya, Bu. Posisinya dulu. Nah, sekarang saya tanya, muslimatun. Kenapa dibaca muslimatun? Karena posisinya sebagai fa'il. Hukumnya marfu. Rofa atau marfu. Oke, tanda rofanya dhamma. Ya, dhamma. Alasannya jamak muannas salim. Oke, jamak muannas salim. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya tanya, kenapa bacaannya gini? Kenapa bacaannya seperti ini? Nah, Bapak Ibu jawab dengan PHT. PHP. Bukan PHP. Oke. Nah, terus ro'at Fatimatu muslimah tan atau tin? Nah, ingat. Rumusnya ketika nasab dengan kasrah. Berarti muslimatin. Ya, muslimatin. Oke, sekarang marra bakrun bi muslimatin. Nah, dengan kasroh juga berarti muslimatin. Nah, gitu ya. Saya kira ini gampang sekali.
Kalau paham isim mufrad, kalau paham dengan isim mufrad, pasti ke bawahnya paham semua. Amin ya Allah. Amin amin. Nah, oke, nah terakhir isim yang 6. Ya, isim yang 6 atau dalam bahasa Arabnya disebut juga dengan al-asma usittah. Al-asma as-sittah, isim yang 6. Ya. Nah, apa itu isim yang 6? Isim yang tergabung dalam 6 kata ini, Pak. Ya. Apa yang 6? Abuka, kemudian Ahok, kemudian akhuka, kemudian hamuka, kemudian fuka, kemudian zumalin, ya, zumalin. Nah, kemudian yang terakhir hanuka. Nah, hanuka ini aneh maknanya, anumu. Nah, nggak tahu anumu maksudnya apa itu. Kemudian zumalin, yang punya harta. Zu ini artinya yang mempunyai, ya. Yang mempunyai. Kemudian fu ini artinya mulut. Ya, fu ini mulut, ka-nya kamu. Kemudian hamuka, hamu ini artinya ayah mertua. Kalau akhu artinya saudara laki-laki. Kalau abu artinya bapak. Nah, gitu. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, yang menjadi asma usittah itu cuman abu saja. Abu, akhu, hamu, fu, zu, dan hanu. Nah, adapun ka setelahnya ini hanya sebagai mudhafun ilaih. Nah, dia bukan masuk golongan isim yang 6. Dan ka-nya ini bisa diganti dengan yang lain. Nah, misalnya apa? Nah, kita ganti dengan yang lain. Misalnya Abu Bakrin. Ya, Abu Bakrin. Berarti Bakrinnya sebagai apa, Bapak Ibu? Mudhafun ilaih. Nah, jadi Abu dengan kata setelahnya itu selalu selalu berbentuk idhofah. Dia selalu berbentuk kata majemuk. Nah, isim yang 6-nya sebagai mudhaf, kemudian kata setelahnya menjadi mudhafun. Nah, jadi ka ini nggak selalu ya, Bapak Ibu, bisa diganti dengan kalimat lain. Nah, rumus perubahannya ketika rofa dengan waw, nah berarti bacanya abu. Kemudian ketika nasab dengan alif. Nah, berarti bukan abu lagi, tapi abaka atau aba bakrin. Ya. Kemudian ketika jar dengan ya. Nah, berarti bacanya apa nih? Abika, akhika, hamika, fika, zimalin, hanika. Nah, itu rumusnya. Ketika rofa dengan waw, ya, ketika nasab dengan alif, kemudian ketika jar dengan ya. Nah, seperti itu. Contoh misalnya, Ja'a Abu Zaidin. Nah, Ja'a Abu Zaidin. Oke, saya tanya Bapak Ibu, Abu, kenapa Abu? Fa'il. Nah, PHTA kan, ya, di PHTA kan. Posisinya Abu Fa'il. Oke, hukumnya Rafa. Tanda rofaknya Wow. Ya, wow tanda rofaknya. Oke, alasannya Bu? Karena dia isim yang 6. Al-asma. Nah, al-asma usittah. Ya, al-asma usittah. Oke, saya tanya sekarang. Apakah Abu punya posisi sampingan? Punya. Ada. Nah, sebagai apa dia? Mudhaf. Sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Nah, berarti Zaidin. Nah, sekarang Zaidin. Posisinya mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Hukumnya jar. Hukumnya. Nah, ini kalau mudhafun ilaih hukumnya apa, Pak? Jar. Hukumnya jar. Ya. Tanda jarnya apa, Zaidin? Kasroh. Ya, kenapa kasroh, Bu? Karena isim yang karena dia isim mufrad. Nah, gitu. Kita kembali ke jenis yang pertama karena Zaidin ini adalah isim
mufrad. Yang isim yang 5 cuman Abu. Adapun Zaidin yang setelahnya ini adalah isim mufrad. Nah, jadi kita kembali lagi ke rumus isim mufrad. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, Bu. Itu ada zu malin berarti zu mudhof. Ya, malinnya mudhofun ilaih. Iya. Nah, gitu. Selalu dengan malin aja Pak nempelnya Pak. Enggak selalu. Nah, gini Bu. Misalnya ada kalimat lain, ja'a Zul Jalali wal Zulkifli. Nah, pernah dengar nama orang Zulkifli? Iya. Nama Nabi juga Zulkifli ya, ada Nabi Zulkifli. Nah, kenapa Zulkifli bukan Zulkifla atau Zulkiflu? Karena mudhof ilaih. Nah, karena dia mudhofun ilaih. Berarti nama orang yang ada zul-zulnya, zul gitu ya. Nah, berarti zulnya itu adalah isim yang 6. Kemudian ada lagi misalnya zul apa? Zulhijjah. Ya, Zulhijjata atau Zulhijjatu, Bu? Zulhijjati. Kenapa ti? Karena mudhof karena mudhof dan mudhofun ilaih. Zu-nya mudhof, Zulhijjah, hijjahnya sebagai mudhofun ilaih. Ustaz, maaf. Iya, Bu, silakan. Yang jadi hukumnya jar. Saya pikir itu selalu akan ada jer. Iya. Itu jernya mana, Ustaz? Yang mana, Bu? Yang Zaidin, yang Abu Zaidin. Nah, yang jar itu dinnya, Bu. Zaidin. Nah, Zaidin posisinya mudhofun ilaih. Iya. Nah, kayak hukumnya jar. Nah, ini dia. Ya, hukumnya jar. Tanda jarnya apa? Kasroh. Ingat, ya. Isim mufrad ketika menjadi mudhofun ilaih itu harkat akhirnya kasroh. Itu. Nah, gitu. Kita kembali lagi ke rumus yang pertama, Bu. Ya, rumus isim mufrad. Nah, kemudian alasannya karena dia isim mufrad. Nah, kemudian contoh yang kedua, ro'a Bakrun Aba Zaidin. Ya, kenapa Aba di sini? Karena maf'ul bih. Jawabannya sama dengan yang sebelumnya, cuma bedanya bentuk katanya berbeda. Ada yang isim mufrad, ada yang tasniyah, ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar, ada jamak muannas, ada isim yang yang posisinya sama-sama maf'ul. Kemudian yang terakhir, marra Bakrun bi Abi Zaidin. Abi Zaidin. Kenapa pakai ya, Bu? Karena dia dijarkan oleh bi. Dijarkan oleh. Nah, tanda jar isim yang 6 itu dengan Nah, dengan ya. Itu makanya bacanya Abi. Marra Bakrun bi Abi Zaidin. Oke, terakhir kita PHTA-kan Abi posisinya majrur dengan bi. Nah, sama semua sebenarnya. Majrur dengan bi, hukumnya jer. Tanda jernya ya. Nah, tanda jernya iya. Alasannya isim yang 6. Karena dia isim yang 6. Nah, selesai ya. Alhamdulillah. Yang Pak. Nah, yang tugas Bapak Ibu melancarkan rumus isim ini dengan rumus perubahannya. Nah, ini saja. Jadi kalau rumusnya hafal dimanapun posisinya nanti insya Allah bisa mengharkati. Ya, bisa mengharkati. Amin. Insya Allah. Nah, sampai di sini kira-kira paham Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, insya Allah ya. Insya Allah paham. Berusaha untuk paham. Iya, Pak. Ada yang bertanya? Silakan. Pak, itu jamaknya kafirun tuh kafiruna apa kufarun, Pak? Nah, beda Pak, Bu ya. Kalau kafiruna itu jamak mudzakkar salim.
Nah, kalau kufarun itu jamak taksir. Nah, jadi kafirun itu dia punya 2 jamak. Oh, ya. Laki-laki perempuan. Ya, bisa dijadikan jamak mudzakkar. Kafiruna bisa dijadikan jamak taksir. Kufarun bisa juga dijadikan jamak muannas. Kafiratun. Nah, gitu. Ya. Tapi jarang ya Ustaz ya. Kafiratun jarang ya. Kafiratun ada Bu? Kalimat ada. kafiratun. Ada juga kafiroh. Apa arti kafiroh? Kafir perempuan ya. Kalau tasniahnya jadi apa? Kafiratani. Kafiratani. Kalau jamak jamak mudzakarnya? Jamak muannasnya? Kafiratun. Kalau jamak mudzakarnya? Kafiruna. Nah, seperti itu. Kafiratun, seorang kafir perempuan. Kafirun, seorang kafir laki-laki. Kafirotani, 2 orang kafir, perempuan. Kafiratun, 2 orang kafir. Banyak kafir perempuan. Kalau kafiruna, banyak kafir laki-laki. Nah, gitu Bu. Iya Pak. Makasih. Sepertinya kita, ya, ada lagi Pak? Ya, Ustadz mau nanya. Oh iya, silakan Bu Iza. Selama ini kan kita pakai ini ya, pakai virtual begini. Ya. Di layar. Nah, bisa nggak? Atau saya bisa mendapatkan teks-teks ini, tapi sudah berupa tulisan gitu, seperti. Oh iya. Dibukukan sebenarnya kita sudah ada modulnya sih Bu, modulnya. Nah, cuma cetakan yang pertama itu udah habis gitu. Kalau nggak salah Ibu dulu pernah ngambil ya? Iya. Tapi yang seperti ini kok saya nggak ketemu. Oke. Barang yang begini nih, jadi kan kita ngelihat ini aja sudah rumusnya sudah nampak. Iya. Di halaman berapa itu? Oh ya, kalau ini kan ringkasan ya. Kalau ini ringkasan, kalau buku itu nggak seperti ini sih, penjabaran kalau yang di buku. Ya. Nah, itu lebih seperti PDF ya, Ustadz? Yang mana, Bu? Yang di buku itu. Buku yang habis itu. Kebetulan buku itu kita tulis, Bu. Kita tulis, dicetak di Pesantren Darussunnah namanya dulu. Nah, cuma saya tanyakan ke penerbitnya, yang ngurus, itu udah habis gitu. Jadi itu cara apa? Seperti yang di PDF ya, Ustadz? Ya, seperti yang di PDF. Nah, jadi bukunya kalau filenya kan saya punya, yang file yang saya ketik sendiri. Nah, itu yang saya share di grup. Nah, nanti mudah-mudahan bisa dicetak. Dari kemarin masih proses sampai sekarang belum selesai. Mudah-mudahan nanti cetakannya selesai. Nanti kalau selesai nanti saya kabari, Bu. Iya. Termasuk ini ya, Ustaz. Kesimpulan-kesimpulan ini tertera di situ. Kesimpulan cuman di sini, Bu. Nah, ini kan saya tulis sendiri nih. Nah, jadi kesimpulan, mungkin Bapak Ibu bisa print sendiri ya. Oh, gitu ya. Saya sih ngeprint, Ustaz. Ngeprint, Bu ya. Misalnya kalau memungkinkan nggak ya, kalau misalnya kita kan Ustadz udah bikin ini kesimpulan ini, tapi belum lengkap karena belum masuk pelajaran. Iya. Tapi apakah mungkin kalau kita dapat kopinya juga ya Ustadz ya? Yang kesimpulan ini, Bu? Iya, tapi yang masih kosong berarti. Oh ya, nah, ini kan saya coret-coret ya. Kalau yang masih kosong, nah nanti Bapak Ibu kesulitan juga, nggak bisa bacanya kan? Surat nyatetnya ya. Iya, jadi mungkin solusinya di print setelah kita bahas aja mungkin. Iya, setelah itu mah sudah pasti. Iya. Jadi dari pihak Ustadz yang membuatkan, nanti kita tinggal ganti berapa gitu. Oh ya, ya. Nanti kita usahakan, Bu ya. Mudah-mudahan ada kesempatan, insya Allah. Baik, terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama, Bu. Oke, mungkin sampai di sini dulu reviewnya. Nah, kalau nanti masih ada pertanyaan, nah itu mungkin di grup bisa. Besok malam kita lanjut, insya Allah di jam yang sama. Ya, sampai di sini Bapak Ibu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Ya, kasih Bu. Ustaz. Ya, Bu. Makasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Pak Adi. Oke, kita tutup Bapak Ibu. Ya, baik.